Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya sendiri, Emmanuel Lambertus Meko, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Selanjutnya, kepada teman saya memperkenalkan. Saya Azharina Turyanita dari Fakultas Bahasa dan Sains Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Dan saya Iva Salsabila, Fakultas Bahasa dan Sains, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Azza dan Salsabila. Kita bisa memperkenalkan secara singkat dari ibunya. Perkenalkan, nama saya Isnainya Afifah. Saat ini saya mengajar di SDIT Nurul Fikri Sidoarjo. Oke, baik. Terima kasih Ibu Isna ini sudah membantu kita dalam wawancara tentang pendidikan, landasan pendidikan IPS SD. Kita langsung mulai saja dengan materi pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama akan ditanya oleh Saudari Azharinatur. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kendala yang Anda alami selama pembelajaran daring terlebih khusus materi IPS? Untuk pembelajaran daring itu biasanya kendalanya ketika anak-anak di rumah itu karena tidak ada interaksi ya secara langsung dengan guru. Kemudian seringnya mereka itu sudah merasa nyaman kan karena sudah merasa nyaman di rumah, jadi mereka itu seringnya itu rebahan, main game, dan tugas-tugasnya itu tidak dikerjakan. Itu yang paling sering terjadi. Kemudian beberapa waktu lalu itu sudah mulai ada tatap muka di sekolah saya, dan itu terlihat sekali anak-anak itu tidak aktif ketika pembelajaran secara langsung dilakukan, karena mereka kan seringnya ketika mungkin Zoom itu mereka hanya mendengarkan, tidak mau untuk, sudah mulai malas gitu untuk mencari tahu apa sih yang harus aku pelajari sekarang gitu. Kemudian terkadang juga ketika Zoom itu sering masuk keluar mungkin karena jaringan internet juga ya yang menjadi kendalanya. Kemudian itu tadi perilaku mereka sudah tidak terpantau karena sudah jauh ya, kita nggak bisa mengawasi karena di rumahnya masing-masing. Jadi kurang tahu apa yang mereka kerjakan sehari-hari itu, tidak terpantau seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran daring untuk materi IPS? Untuk kelebihannya, karena metodenya kalau di sekolah saya itu menggunakan Google Classroom, jadi anak-anak itu lebih fleksibel untuk mengerjakannya. Bisa, dan itu pun diberi tenggat waktu, jadi materi itu akan kami upload pada hari Minggu sore. Dan terakhir mengerjakan anak-anak itu hari Minggu pekan selanjutnya. Jadi diberi tenggat waktu 1 minggu. Jadi mereka fleksibel mau mengerjakan dari yang mudah dulu materinya atau mungkin dari yang mereka sukai terlebih dahulu. Jadi mereka bisa memilih, kemudian waktunya bebas gitu ya mengerjakannya. Kemudian untuk sekarang anak-anak itu jadi lebih kreatif sih. Karena tadi misalnya kalau disuruh bikin tugas bikin video,
itu sudah luar biasa sekali, mereka mengedit-edit video itu sudah sangat jago begitu ya. Jadi lebih banyak praktek itu mereka itu pintar menguasai internet, kemudian menguasai hal-hal yang berbau milenial, itu mereka sangat pintar sekali. Seperti itu. Untuk kekurangannya, tadi ya kekurangannya banyak yang sudah lupa materi apa yang pernah mereka pelajari, kemudian kurangnya interaksi dengan guru, tidak terpantaunya aktivitas mereka, kemudian lebih sering ini jadinya main gadget daripada lebih sering melihat layar begitu daripada membaca buku, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Materi apa yang menurut Anda sulit diterapkan di kelas daring? Materi IPS. Materi IPS yang sulit diterapkan di kelas daring sepertinya tidak ada ya, karena IPS kan sosial, jadi mereka bisa bersosialisasi dimanapun mereka berada. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang keempat. Metode apa yang Anda terapkan dalam pembelajaran daring khususnya IPS? Untuk metode, ada beberapa yang diterapkan, ada tadi ya metode daring, kemudian untuk sekarang juga karena sudah mulai ada beberapa anak yang masuk, jadi menyebutnya itu tatap muka terbatas ya. Jadi seperti metode blended. Ini nanti juga akan insya Allah akan diterapkan mulai tahun ajaran baru juga begitu. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang diteruskan oleh Frater. Oke, baik. Terima kasih Ibu Isna ini ya sudah membantu jawabannya. Sekarang presentasi selanjutnya oleh Saudari Iva Salsabila. Ya, terima kasih Frater. Selanjutnya akan saya lanjutkan ya Bu ya. Untuk soal yang kelima yaitu apakah pembelajaran daring efektif dan efisien dalam pembelajaran materi IPS? Silakan. Untuk daring itu sebenarnya kurang efektif ya. Tapi metode ini sebenarnya kan sudah banyak diterapkan di negara-negara maju. Mungkin karena ini tahun pertama sekolah kami menerapkan yang seperti ini, jadi masih kurang efektif, masih perlu banyak sekali evaluasi lagi untuk selanjutnya itu bagaimana metode yang tepat begitu. Karena terkadang masih ada kami merasa guru-guru itu sudah memberikan banyak sekali untuk anak-anak, tapi masih ada saja orang tua atau wali murid yang mungkin merasa sepertinya anakku nggak dapat apa-apa begitu. Karena tadi ya, karena sama sekali sebelumnya itu kan sama sekali hampir 1,5 tahun itu kan tidak tatap muka. Baru saja pekan ini tatap muka itu dilakukan. Jadi mungkin merasa ngapain sih sekolah kok kayak gini-gini aja, nggak ada apa-apanya begitu. Ya, baik Bu. Selanjutnya soal yang nomor 6 yaitu bagaimana pembelajaran IPS dalam pembelajaran daring menurut pandangan Ibu? Ini sebenarnya kurang efektif, tapi ada pembelajaran yang bisa diterapkan. Jadi kita sesuaikan saja, kita bikin semenyenangkan mungkin. Jadi kemarin sempat ada juga anak-anak itu kami beri tugas, jadi mereka itu bikin vlog gitu,
tentang daily aktivitas mereka itu apa saja begitu. Jadi kan karena sekarang memang eranya milenial, mungkin dengan tugas-tugas yang seperti itu anak-anak merasa suka begitu ya, tidak terlalu terbebani begitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Soal yang ke nomor 7 yaitu bagaimana cara untuk mempersiapkan pembelajaran IPS agar efektif. Mempersiapkan pembelajaran IPS agar efektif. Ini selama daring, begitu maksudnya? Selama daring. Itu tadi, kami buat pembelajaran itu semenyenangkan mungkin. Untuk saat ini tuh banyak tugas-tugas yang kami berikan untuk anak-anak itu ya tadi membuat video vlog, atau biasanya kami minta untuk berpendapat, misalnya tentang kemarin itu tentang materi apa ya? Pemilu atau apa, saya lupa materinya. Nah, di situ itu kami minta anak-anak itu untuk berpendapat melalui video begini juga. Jadi mereka merekam apa sih pendapat mereka misalnya tentang pemilu begitu. Atau pernah juga anak-anak itu kami minta membuat ini, misalnya tentang negara-negara ASEAN nih. Jadi kami minta anak-anak itu membuat tutorial cara membuat peta 3 dimensi bagaimana begitu. Jadi dengan membuat peta itu kami minta untuk memvideokan juga apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Jadi kami menerapkan lebih banyak penggunaan ini ya, mungkin aplikasi edit video, kemudian aplikasi edit foto, hal-hal yang mungkin mereka kuasai saat ini. Gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brother Emmanuel. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Iva Salsabila. Baik, Bu Isna, ini kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Akan saya ajukan pertanyaan itu. Yang berikut, bagaimana cara untuk bagaimana cara siswa-siswa agar tidak malas belajar daring dalam pembelajaran daring khususnya untuk materi IPS SD? Nah, ini yang susah ya, bagaimana anak-anak itu tidak malas. Biasanya seringnya misalnya kalau Zoom begitu kan akhirnya karena memang ada beberapa anak itu yang setelah kami presensi, beberapa anak itu tidak hadir. Akhirnya kami itu memberitahukan ke orang tuanya. Misalnya anak-anak ini sudah tidak hadir Zoom 4 kali. Jadi dengan begitu kan ada yang mengingatkan di rumah, orang tua mereka kan jadi tahu, oh ternyata anaknya ini nggak pernah ikut Zoom, karena kan kebetulan saya memegang kelas 6, mereka kan sudah dibekali handphone sendiri-sendiri ya. Jadi ternyata orang tuanya tahu kalau anaknya ini nggak bertanggung jawab dengan apa yang amanah yang sudah mereka dapatkan begitu. Kemudian pernah juga misalnya ini anak-anak yang banyak tidak mengerjakan tugas, itu ada agenda home visit ke rumah mereka. Jadi kami akan mencari tahu apa sih kegiatan anak ini di rumah, kemudian apa kendalanya kok sampai nggak pernah mengerjakan tugas begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, Ibu ya, yaitu tentang bagaimana cara belajar yang baik untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran daring untuk materi IPS SD. Itu kita tuh harus menciptakan suasana yang nyaman ya bagi anak-anak. Oh iya, betul juga, Bu. Kemudian
Karena kemudian selama pandemi ini juga banyak materi-materi yang kami sederhanakan. Banyak juga dari dinas kan ada juga KD-KD itu yang sudah dihapus atau ditiadakan. Jadi materinya itu lebih sedikit selama pandemi ini. Begitu. Berarti materinya dipersempit gitu ya, daripada Iya, yang lewat luring, kemudian pas di daring itu materinya dipersempit, sehingga anak itu lebih memahami materi-materi itu gitu ya Bu ya? benar sekali. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana cara Ibu sendiri mengatasi kendala dalam mengatasi pembelajaran daring, khususnya di pembelajaran IPS SD? Caranya ya ini harus banyak-banyak belajar ya, kemudian mungkin bisa ikut webinar, kemudian harus kreatif, banyak-banyak inovasi apa sih yang melakukan sesuatu yang menarik bagi siswa-siswa begitu. Ya gitu ya. Soalnya kita sekarang juga lewat dengan adanya pandemi ini ya benar-benar suatu kewalahan untuk guru juga bagaimana harus menyiapkan materi, harus benar-benar ya maksudnya benar-benar kreatif. Kalau enggak ya susah anak-anaknya untuk menangkap semua pembelajaran khususnya terlebih khusus apalagi IPS Ibu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan dari kami, dari saya, teman Azarinatur, dan Iva Salsabila hanya sampai di situ. Pada kesempatan ini, sekali lagi, saya mewakili kedua teman saya, mengucapkan limpah terima kasih atas bantuan Ibu yang sudah membantu kami dalam wawancara singkat, terlebih khusus untuk pembelajaran landasan pendidikan IPS SD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.